beres profit sekian. AI yang baik itu begitu deploy itu harus cara memilih AI yang baik dan benar menurut saya. Halo Sobat Trader, perkenalkan saya Jerni, trader super dari PT Pelatihan Profit Internasional, dan di sebelah saya Pak Andi Santoso sebagai riset perusahaan dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di sini kita mau menjelaskan dan menanyakan tentang bagaimana cara memilih software yang baik dan benar dalam trading forex. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Jerni karena sudah bertanya. Memang di satu sisi EA di luaran memang banyak, mereka hanya mencari untung dan untung. Dan inti dari EA itu sendiri, kalau menurut saya harus didasari dari orang tersebut bisa trading atau tidak. Kalaupun tidak bisa trading, minimal mengerti trading atau tidak. Kalaupun tidak bisa semua, ya itu harus ke tempat perusahaan atau tempat toko yang memang notabene toko tersebut atau perusahaan tersebut mengajarkan trading. Jangan sampai kita salah ke tempat seseorang atau tempat toko yang benar-benar tidak mengerti trading. Itu salah besar. Jadi yang pertama adalah kita cross check untuk tempat tersebut. Contohnya di PT Pelatihan Profit Internasional, kita harus mengecek apakah dari riset analisisnya memang bisa trading atau tidak. Kalau memang mereka bisa trading, itu menjadi bahan pertimbangan pertama kita untuk membeli EA software tersebut. Contohnya yang kita tawarkan di sini ada 3 strategi. Pertama adalah strategi reversal, kedua strategi hedging, ketiga memang ini jarang disebut tapi sering ditiadakan, yaitu flat. Artinya market tidak bergerak sedikit pun ke arah support atau resisten yang dituju. Jadi pertama, cara memilih EA yang baik dan benar, yang pertama kita harus mendatangi tempat tersebut. Tujuannya adalah satu, kita meng-cross check apakah tempat tersebut memang didasari oleh riset-riset yang benar-benar ngerti dalam pembuatan EA. Itu pertama. Kedua, dari segi OP, apakah EA tersebut memiliki kriteria-kriteria untuk melakukan OP yang memang sebagaimana harus OP. Jadi kita bisa meng-cross check dari H4 dan H1 karena memang EA bisa bekerja dan bisa OP. Ada jangkauannya yaitu melakukan time frame H1 dan H4. Tapi tidak menutup kemungkinan EA bisa bergerak begitu kita tahu atau begitu kita pasang di time frame tertentu. Contohnya M1, begitu sudah diinstal, begitu kita apply, maka EA tersebut bisa jalan. Karena saya menguasai trading, optimisasi adalah bahasa gampangan kita adalah uji perkiraan kalau grafiknya naik sekian, itu EA-nya bisa mampu menjangkau atau MC atau tidak. Tapi bagi saya, walaupun di MT4 itu memang peminatnya masih tergantung lagi, balik lagi kepada orang tersebut apakah menguasai dalam pembuatan EA MT4 ataupun MT5. Pertama adalah EA tersebut bisa bergerak di semua time frame. Kedua, tidak dibatasi oleh momen-momen tertentu, aliasnya momentum-momentum yang krusial, pokoknya hanya bergerak di NFP atau hanya bergerak di FOMC. Jadi semua EA harus berjalan ketika di play, dan EA juga tidak pertama tidak hanya menunggu momen. Bagi saya EA yang baik itu begitu di-fly, begitu dia mencapai contohnya EMA 200 atau castic mencapai 70 atau apa gitu, dia langsung OP. EA tersebut memang sudah diverifikasi oleh satu pembuat EA-nya tersebut. Contohnya di PT Pelatihan Profit Internasional, memang PT Pelatihan Profit Internasional adalah wadah, tapi di dalamnya itu memang banyak orang-orang yang berkecimpung dalam pembuatan EA tersebut. Jadi bisa dipastikan EA tersebut ini yang bagi saya ada strategi-strategi yang mampu melewati grafik yang terjal ataupun yang EA yang baik dan benar adalah EA yang bisa jalan di multi time frame tanpa melihat kondisi momentum-momentum yang krusial ataupun yang nggak krusial, dia tetap bisa jalan. Dan pengambilan take profitnya tidak jauh dari apa yang dikira. Contohnya kita hanya bisa mengambil 20 ya, 20 habis itu dia open lagi atau bagaimana. Bagi saya itu tergantung dari orang penciptanya. Makanya saya tekanin bagi orang yang ingin membeli EA, jangan sembarangan download, karena memang kalau kita download di browser-browser yang free bisa jalan, bisa, tapi
apakah dia bisa profit? Kita juga tidak tahu. Bisa profit, tapi apakah dia bisa bertahan lama juga belum tahu. Di situ juga harus ada take profit dan SL. Kalaupun dia tidak ada SL, dia harus ada yang namanya money management. TP yang baik dan benar itu harus ada TP dan SL. Kenapa? Ibarat kita bertarung, ada maju, tag, ada bertahan SL. Jadi artinya TP dan SL harus seimbang. Jadi walaupun di situ ada money management, tetap SL diberlakukan. Tapi SL yang diberlakukan sesuai dengan perhitungan dari berapa profit yang didapat. Saya ketika kita ibaratnya mundur alias saya kena SL, begitu maju itu langsung burst. Artinya burst itu lurus. Jadi grafik perbandingan antara profit dengan SL itu harus lebih besar profit. Karena apa? Kalau orang yang memiliki mindset, oh saya mau trading for life aja deh, berarti asumsinya adalah orang tersebut harus memikirkan bagaimana dia bisa mencapai take profit harian. Take profit harian ini harus didasari dari open posisi yang benar-benar agresif. Artinya begitu dia kena profit, begitu pula dia langsung close posisi dan open posisi pula. Jadi itulah penjelasan bagaimana cara memilih AI yang baik dan benar menurut saya. Jadi kalau menurut orang kan beda-beda. Betul. Nah sekarang kan di luar ada banyak yang investasi berkedok robot trading gitu Pak Ande. Nah sekarang cara menghindari untuk menggunakan software jika ada orang yang menawarkan ke kita, gimana itu caranya Pak Andi? Pertama, satu, kita tidak bisa memungkiri kalau memang satu orang Indonesia ini keseluruhannya masih buta trading. Pertama, kamu harus banyak melakukan pemberitahuan bahwa dia ada tidak filenya, itu satu. Dan usahakan tidak kita titip dana di perusahaan tersebut. Kalau memang itu terjadi, tidak adanya file, hanya titip modal, taunya terima beres profit sekian. Ketiga, hanya dipasih password investor. Saya pastikan ini ponzi, ini tinggal tunggu meledaknya kapan. Jadi bagi saya, kalau nanti ke depan ini memang masih banyak tipe titip begini, ya bagi saya jangan diikutin, itu saran. Tapi kalau orang yang mau ngikutin nggak apa-apa, itu pilihan. Jadi kesimpulan saya adalah ketiga kriteria ini kalau masuk berarti itu tinggal tunggu meledaknya. Apalagi kalau kita sebagai yang tahu trading, bagaimana sih inputan dari robot AI-nya yang di jalan kita nggak dikasih lihat. Saya udah pastiin 75% itu ponzi, tinggal tunggu meledaknya aja. Omongan itu adalah siap-siap aja, mungkin 6-7 bulan akan meledak gitu. Itu aja. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Pak Andi. Baik sahabat trader, bagi sahabat trader yang ingin mau menggunakan software asli untuk menjalankan tradingnya, segera hubungi PT Pelatihan Profit Internasional dengan menghubungi nomor trader support yang tertera di bawah ini. Salam profit.